Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz pada edisi Dunia Kripto kita pada hari ini. Edisi Dunia Kripto kita pada tanggal 29 Mei tahun 2024. Selama satu minggu telah berlalu, kita telah menyaksikan bagaimana pergerakan kripto, dalam hal ini Bitcoin, yang sangat fluktuatif. Ini akan kita bahas bersama-sama. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, kita coba langsung lihat aja apa yang terjadi pada Bitcoin hampir selama satu minggu ini. Oke, kita akan lihat bersama-sama rekan trader. Rekan trader bisa lihat apa yang terjadi pada Bitcoin selama satu minggu ini dilalui dengan fluktuasi yang sangat luar biasa. Rekan trader bisa lihat selama satu minggu Bitcoin seperti yang telah saya prediksikan pada minggu yang lalu, bahwa Bitcoin punya peluang untuk mengalami pelemahan dengan signifikan. Saya memprediksikan bahwa dia akan turun sampai ke level 60.000 asal 66.000 sorry. Asal dia bisa melewati level 67.681. Dan apa yang terjadi rekan trader setelah hari Kamis? Dia turun sampai menyentuh level 66.000, perlahan namun pasti dia kembali naik lagi. Dia kembali naik lagi sampai ke level 70.525. Dan kalau kita lihat rekan trader, hal ini hanya sementara karena 2 hari yang lalu ya, hari Senin ya. Setelah itu rekan trader bisa lihat bagaimana Bitcoin ini kembali mengalami pelemahan, dan sampai sekarang ini dia sudah sampai di level seputaran 67.681. Kalau kita lihat tendensi yang terjadi pada Bitcoin kali ini, kita bisa bilang bahwa pergerakan Bitcoin ini secara garis besar rekan trader, walaupun Bitcoin ini mengalami sesuatu yang bisa saya bilang dia tertekan ya rekan trader ya. Akan tetapi saya bisa bilang bahwa di tengah situasi tertekan ini, Bitcoin masih punya peluang dan dia bergerak dalam lingkup yang sesuai dengan apa adanya. Dia tetap melampaui ekspektasi. Kenapa saya bilang seperti itu rekan trader? Karena ini saya coba meliput dari salah satu jurnal atau salah satu tulisan di website ya rekan trader. Salah satu tulisannya menyatakan bahwa Bitcoin ini masih tetap dia berada dalam sebuah tekanan, tapi tetap dia bisa melampaui ekspektasi tersebut. Dan kalau kita lihat rekan trader, hal ini karena kita tahu bahwa Bitcoin setelah Bitcoin halving, bagaimana dia mengalami kenaikan yang signifikan. Dan kalau kita lihat sekarang, Bitcoin ini sedang mengumpulkan kekuatannya ya. Oleh karena itu, saya pada hari ini saya mengambil sebuah tema yang sangat luar biasa, bahwa Bitcoin tertekan tapi masih melampaui ekspektasi. Kenapa saya bilang seperti kayak gitu? Karena tertekannya Bitcoin ini, kalau kita lihat salah satu faktor yang paling penting tertekannya Bitcoin ini adalah faktor fundamental yang terjadi di Amerika, di mana rapat pertemuan FOMC yang menyatakan bahwa tendensinya lebih banyak ke hawkish. Inilah yang membuat bagaimana memberikan peluang yang sangat luar biasa terhadap arah kenaikan dolar Amerika, sehingga memberikan tekanan yang besar terhadap Bitcoin ya. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa tekanan yang terjadi ini masih tetap di dalam koridor untuk pergerakan Bitcoin lebih tinggi lagi. Seperti yang telah saya sampaikan di analisa-analisa sebelumnya, bahwa Bitcoin ini akan naik sampai, menurut analisa saya ya, rekan trader lihat di saat pembukaan Bitcoin halving pada tanggal 15 April kemarin ya, tanggal 19 April, dia sempat mengalami kenaikan sampai level paling tertinggi di minggu kemarin di sekitaran 71.479. Itu merupakan salah satu level ketinggian, walaupun pernah sampai di level 73.000 ya. 73.000 adalah level tertinggi. Tapi dengan pergerakan yang terjadi pada saat ini,
walaupun pelemahannya terjadi dan dia sudah berada di 67.000, kita bisa lihat secara teknikal bahwa Bitcoin ini masih punya besar peluang untuk naik lebih tinggi lagi. Karena kalau kita lihat rekan trader bahwa pergerakan yang terjadi ini, Bitcoin ini masih punya peluang besar untuk naik lebih tinggi lagi. Maksimal ketinggian yang terjadi ini rekan trader, kalau saya lihat ya. Kalau saya lihat ketinggian yang terjadi ini, sabar, ini saya hapus dulu. Kalau saya lihat ketinggian yang terjadi ini maksimal dia itu bisa naik sampai level paling tertinggi itu di seputaran 71.479 ya. Saya masih bisa berasumsi seperti kayak gitu rekan trader. Oleh karena itu, dengan adanya kejadian-kejadian fundamental yang terjadi, dia memberikan efek di mana Bitcoin ini masih untuk saat ini masih tetap dalam tahap untuk mengalami pelemahan ya rekan trader. Tapi pelemahan yang terjadi ini merupakan suatu hal yang sementara sebelum Bitcoin ini akan mencoba naik sampai level menuju 80.000. Saya di awal-awal tahun, di awal-awal Bitcoin halving juga banyak yang bilang bahwa Bitcoin ini akan naik sampai ke level 100.000 US dollar ya. Tapi saya secara logika saya bisa bilang di tahun ini ya, di tahun ini. Tapi saya secara logika saya bisa bilang bahwa Bitcoin itu menurut analisa saya dia itu akan naik paling minimal itu adalah di seputaran 80.000 dan paling maksimal itu adalah 90.000 di tahun 2024. Hal ini juga dipengaruhi oleh masih mengambangnya tingkat suku bunga yang memang direncanakan akan diturunkan. Walaupun kita tidak tahu kapan diturunkan karena untuk ke depan dibilang sekitaran bulan September. Tapi apabila memang nanti diturunkan tingkat suku bunga, akan memberikan angin segar untuk Bitcoin naik lebih tinggi lagi ke ketinggian yang paling maksimal. Nah, dari apa yang saya dapatkan hari ini, ya ada berita yang saya baca bahwa Bitcoin ini sedang mengumpulkan kekuatannya. Di sini dibilang bahwa pasar kripto ini, dalam hal Bitcoin, dia beberapa hari yang lalu ini dia sudah mengalami penguatan hampir sebesar 1,3% ya. Sudah mencapai sekitaran 2,58 triliun dolar. Nah, ini merupakan suatu area di mana Bitcoin ini memang benar-benar masih punya peluang yang paling besar untuk ya naik lebih tinggi lagi. Karena kalau kita lihat di sini investasi ETF pada awal tahun meningkat mencapai rekor sekitaran 14,9 miliar ya. Ini merupakan sebuah tantangan dan sebuah peluang yang besar di mana memberikan angin segar untuk pertumbuhan kripto ke depan terutama Bitcoin. Oleh karena itu, salah satu yang menjadi alasan Bitcoin di tengah penguatannya, tapi Bitcoin masih bisa dalam saat ini masih mengalami sedikit penekanan atau tertekan, itu adalah dari fundamental yang terjadi pada Amerika. Secara garis besar Bitcoin ini kalau mau dibilang ya secara faktor-faktor yang lain dia tuh punya peluang besar untuk naik lebih tinggi. Tapi yang menekan terjadinya pelemahan terhadap Bitcoin ini adalah data-data fundamental dari Amerika. Apalagi data yang akan dikeluarkan faktornya adalah seperti kenaikan tingkat suku bunga ya, pelemahan tingkat suku bunga. Ini yang menjadi faktor kenapa Bitcoin ini masih stagnan. Oleh karena itu kalau kita kembali lagi ke platform, saya bisa bilang bahwa secara garis besar Bitcoin ini walaupun dalam minggu ini dia sempat turun ke 66.379, walaupun dia juga sempat naik ke 70.000 dan sekarang pada posisi yang agak sedikit tertekan ya. Saya bisa bilang bahwa Bitcoin masih punya peluang besar untuk mengalami penguatan. Tapi untuk prediksi saya menuju minggu depan sampai hari Rabu minggu depan, saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini masih dalam peluang untuk sementara ini bisa jatuh ke posisi yang lebih rendah lagi dengan
kerendahan maksimum itu adalah di sekitaran 64.749. Sekitaran level sini ya kan trader. Nah, ini dia. Asal kalau dia bisa turun sampai di level 64.000, asal dia bisa menembus level 65.913. Nah, di level sini rekan trader ya. Nah, kalau dia bisa menembus level sini, artinya dia akan turun dengan kerendahan paling minimal di seputaran 64.742. Akan tetapi peluang penguatan masih tetap ada rekan trader. Saya masih tetap bilang bahwa Bitcoin ini masih tetap punya peluang penguatan sampai di level ketinggian maksimum di seputaran 71.670-an, 71.600 lah. Di sekitaran sini rekan trader ya. Nah, tapi untuk bisa sampai ke level tertinggi dia harus bisa melewati level di seputaran 69.804 ya. Nah, di level sini rekan trader ya, dia harus bisa melewati level sini sebelum dia bisa naik ke atas. Jadi untuk minggu depan prediksi saya, analisa saya bahwa Bitcoin ini dia akan bergerak di range antara 65.000 ya, 66.000 lah, 66.000 sampai ke 69.800-an. Ini ada yang daerah tengah ini adalah range-nya rekan trader ya. Nah, tapi peluang untuk naik dengan ketinggian maksimum masih bisa saja terjadi sampai level 71.000 atau masuk level 70.000 asal dia bisa melewati 69.000 di sini. Tapi secara garis besar kalau kita lihat tendensi yang terjadi untuk minggu depan, Bitcoin ini masih punya peluang yang besar, masih ada sedikit peluang lah untuk mengalami pelemahan. Dengan ketinggian paling minimal adalah di sekitaran 64.000. Setelah itu baru saya bisa memprediksikan bahwa Bitcoin akan mencoba, kalau seumpamanya dia tidak tembus sampai di 65.913, artinya Bitcoin punya peluang besar untuk naik lebih tinggi lagi sampai level ketinggian maksimum adalah di sekitaran 71.671. Dan inilah adalah prediksi Bitcoin dari Amarket selama 1 minggu ke depan sampai tanggal 5 bulan Juni tahun 2024. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa kami tentang dunia kripto. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.